Tim SAR gabungan menemukan jasad seorang perempuan di lokasi longsor Cilacap, Jawa Tengah. Ratusan personil gabungan dikerahkan guna mempercepat pencarian korban. Tim SAR gabungan menemukan jasad seorang perempuan di lokasi longsor Cilacap, Jawa Tengah. Korban ditemukan dalam kondisi tertutup kasur dan berada di dekat kendaraan roda 2. Proses evakuasi berlangsung cukup sulit dan menggunakan alat berat karena korban tertimbun dalam tanah yang cukup tebal. Menurut data yang diperoleh, korban bernama Yuni merupakan ibu dari korban yang sudah ditemukan dalam kondisi meninggal Kamis malam yang bernama Maya. Di hari kedua, proses evakuasi mendatangkan satu lagi alat berat untuk membantu proses pencarian jenazah. 16 rumah warga tertimbun. Yang mencari korban saat ini sedang membawa untuk di percepat. Korban percepat meninggal sekitar pukul 11 siang. Oke. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengerahkan petugas gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI Polri, relawan, BPBD sebanyak 200 personil. Ini kami mengerahkan Satgas Pencarian Gabungan, Basarnas, TNI Polri, relawan, BNPB, BPBD sekitar 200 orang. Ini sekarang sudah langsung melaksanakan pencarian. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama ini bisa segera ditemukan. Ini berdasarkan dari hujan lebat beberapa hari sebetulnya Jawa Tengah itu sudah dilakukan operasi modifikasi cuaca. Terbukti penanganan banjir di Semarang, Kaligawe karena OMC sudah tuntas. Tapi ternyata tadi malam dengan hujan yang tidak terlalu lebat mengakibatkan longsor di Kabupaten Cilacap atau di Kecamatan Majenang tadi. Alat berat juga dikerahkan ke lokasi bencana guna mempercepat pencarian korban. Sementara 20 korban masih belum ditemukan. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Tim SAR gabungan melanjutkan proses pencarian korban tanah longsor di Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Proses pencarian melibatkan ratusan personil yang tersebar ke sejumlah titik. Pencarian 21 korban hilang dalam musibah tanah longsor di Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah kembali dilanjutkan Jumat siang. Tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI Polri, relawan, dan warga setempat terus menembus lumpur tebal serta material longsoran. Kondisi tanah yang masih labil membuat evakuasi harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Pemerintah telah menambah alat berat dan sejumlah pompa air untuk membuka akses menuju titik longsoran yang tertutup tanah basah setinggi beberapa meter. Selain pencarian korban, petugas juga melakukan penyisiran area tebing mengantisipasi longsor susulan. Warga yang tinggal di zona rawan pun telah dievakuasi sementara ke titik aman. Sementara keluarga korban tak kuasa menahan tangis saat melihat rumah mereka rata dengan tanah. Ibunya masih tertimbun, Bu? Ya, ibunya udah dibawa ke rumah sakit, udah ketolong, sampai patah tuh, karena retak tulangnya. Waktu kejadian di dalam rumah? Iya, udah keluar tapi sekejap langsung ketutup rumahnya. 5 menit kan besar. Tapi bisa menyelamatkan diri? Ya, posisinya dia udah nggak bisa gerak, ya. Diangkat sama bapaknya dia, sama adik saya. Saya jauh dari Kebumen, Pak, ya Allah. Dari Kebumen langsung ke sini? Iya, saya langsung meluncur semalam. Ibu sebagai? Saya anak tertua di keluarga Pak Kasmanto itu, dari keluarga korban tertua. Tragedi tanah longsor yang melanda Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah Kamis malam menyebabkan 47 warga terdampak. Data BNPB hingga Jumat siang, 3 orang ditemukan meninggal dunia, 23 orang selamat, dan 21 orang lainnya masih hilang. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Bencana tanah longsor ini sontak mengejutkan warga. Pasalnya selama ini tidak pernah terjadi tanah longsor. Menurut kesaksian warga,
longsoran tanah merupakan kiriman dari atas tebing di perbukitan yang berjarak hampir 1 km dari permukiman warga. Sangat apa itu bunyi, tahu buru anak keluar, tapi anaknya masih di dalam. Jadi aku terus setelah itu anaknya di dalam, saya nungguin dulu cepet itu yang luka di rumah sakit. Aku mah udah di luar, sempat lari ke sini, tahu udah rata itu. Siapa Pak yang kena? Yang ketinggal siapa Pak? Yang nggak ada yang tinggal itu. Anak tuh luka-luka tapi di rumah sakit. Sempat keluar, iya. Sempat lari. Iya, sempat lari, masih ada kesempatan lari, belum belum. Itu tiba-tiba tuh ada itu Pak sebelumnya Pak. Tiba-tiba nggak tahu, soalnya sini nggak ada prediksi longsor, aman-aman saja yang diprediksi di sana. Oh, selama ini nggak ada. Nggak ada diprediksi sana, tapi ini kiriman dari sana, ini mau orang sini nggak ada yang waspada. Semalam itu sebelum kejadian itu dengar suara apa gimana? Ya kalau mau kejadian berapa detik itu seperti pesawat. Begitu. Saya malah apa suara apa gitu. Gemuruh gitu ya. Gebruk-gebruk langsung kontan itu. Makanya yang lain nggak bisa menyelamatkan diri. Pemirsa, informasi terbaru terkait musibah longsor di Cilacap, Jawa Tengah sudah ada rekan kami Heri Susanto yang saat ini berada di lokasi. Selamat sore, Heri. Bagaimana informasi terkini proses pencarian korban yang tertimbun? Ya, selamat sore, Davi. Bisa saya laporkan saat ini saya berada di tak jauh dari lokasi tanah longsor yang terjadi di desa Ibening, Kecamatan Madinah, Kabupaten Cilacap ini. Dan pada pukul 15.30 tadi proses pencarian oleh tim gabungan SAR dihentikan untuk sementara karena kondisi lokasi longsor ini diguyur hujan, dan hingga saat ini hujan masih turun meski dengan tidak begitu lebat. Pertimbangan untuk menghentikan proses pencarian sementara ini dikarenakan tanah yang ada di lokasi ini masih labil sehingga bisa membahayakan para tim SAR saat jika dipaksakan untuk melakukan proses pencarian dengan kondisi hujan. David. Baik, Heri, sekali lagi kami ingin konfirmasi. Jadi total ada berapa orang yang hilang, yang sudah bertemu, dan yang memang sedang dilakukan oleh petugas saat ini apa? Saat ini data yang kita dapatkan dari BPBD bahwa jumlah orang yang warga yang korban yang dinyatakan hilang itu sekitar 20 warga, di mana sebelumnya 21 pada pencarian hari ini berhasil ditemukan 1 korban dalam kondisi meninggal dunia, sehingga total yang masih belum ditemukan itu ada 20, sedangkan yang sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia itu ada 3 orang. Dan 5 orang mengalami luka-luka dan saat ini sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Majenang, Cilacap. Apa saja kendala yang muncul dalam proses pencarian korban? Kendala dari proses pencarian ini tentu saja adalah medan yang sulit, terutama jalan masuk yang menuju ke lokasi longsor ini cukup sempit, dan juga kalau hujan seperti ini tentunya saat dingin, sehingga alat berat yang masuk itu sulit untuk masuk ke lokasi. Baik, artinya sudah ada alat berat yang dipersiapkan, namun aksesnya terkendala ya, Heri? Ada alat berat, sebenarnya mulai tadi pagi itu ada 1, tapi seiring berjalan waktu proses pencarian itu hingga sore tadi ada 3 alat berat yang sudah masuk ke lokasi untuk melakukan pencarian. Namun lagi-lagi terkendala hujan turun, dan saat ini hujan juga makin lebat di sekitar lokasi, sehingga proses pencarian sementara dihentikan. Baik, kalau situasi ini terus berlangsung, mungkin Anda dapatkan informasi apa skenario yang akan dilakukan oleh petugas dalam upaya pencarian korban? Tentu saja petugas untuk melakukan evakuasi itu mempertimbangkan keselamatan tim SAR dalam proses evakuasi, karena jika kondisi hujan seperti ini tentu saja sangat berbahaya jika proses pencarian ini terus dilakukan. Namun proses pencarian juga nantinya pasti akan dilakukan kembali pada kesempatan harinya, mengingat
saat ini hujan deras deras ini mengguyur wilayah pemukiman atau lokasi daratan longsor. Baik, terima kasih Heri Susanto melaporkan langsung dari lokasi longsor. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, selanjutnya kami juga sudah terhubung bersama dengan Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rahman. Kami langsung sapa, selamat sore Pak Syamsul, apa kabar? Pak Syamsul, sudah dengar suara saya? Sudah dengar, Pak. Baik, Pak Syamsul, bagaimana update informasi terkait jumlah korban? Dan tadi kan kami mendapatkan informasi dari rekan kami di lapangan bahwa proses evakuasi terkendala cuaca. Apa kemudian skenario yang disiapkan, Pak? Ya, betul. Kebetulan nanti ini kami dalam perjalanan, tadi pagi kami sudah langsung memimpin apel bersama Forkopimda, terus dilakukan mulai pencarian di hari kedua setelah mulai tadi malam pukul 8. Nanti malam ada dari BNPB hadir, kebetulan kita mau mitigasi secara bersama Forkopimda beserta dari BNPB dan juga dari BPBD Provinsi terkait dengan mitigasi langkah-langkah. Betul tadi apa yang disampaikan bahwa setelah asar jam 16-an itu karena situasi hujannya hujan ringan, itu tetap dihentikan karena memang kondisi tanahnya masih labil, sehingga dihentikan sementara. Terus lanjut nanti kita habis maghrib ini mau rakor bersama dengan BNPB dan Provinsi serta instansi terkait. Baik, Pak, terkait alat berat, ini kan sudah ada sebenarnya, sudah siap untuk melakukan evakuasi, namun terkendala akses jalan. Sebenarnya apa kemudian yang bisa dilakukan? Apakah memang evakuasi dilakukan secara manual atau ada cara lainnya, Pak? Oke, betul, memang evakuasi dilakukan dengan 2 cara. Tadi berdasarkan tadi pagi kita mitigasi itu dibagi dalam 5 area, ada A dan B. A ada 3 tempat lokasi, B ada 2 lokasi. Nah terus kemudian tadi pagi itu alat berat baru 1, terus kemudian siang datang 2. Nah cuma memang alat berat ini tidak bisa langsung masuk karena kondisi tanahnya itu di bawah itu masih labil, sehingga secara bertahap ini sesuai dengan zonasi baru 1 alat berat yang digerakkan. Terus kemudian yang lainnya pakai manual dengan peralatan seperti cangkul, skop, dan sebagainya. Begitu, Mas. Oke, kalau area pencarian sendiri, Pak, difokuskan di titik mana saja, Pak? Di titiknya ada yang sesuai, jadi kan tadi pagi kita rapat dengan kepala desa, juga dengan kepala dusun yang tahu titik-titik lokasi rumah yang diperkirakan masih ada 20 orang. Yang terjadi berfokus pada titik-titik itu. Cuma memang untuk alat berat baru pada 1 titik, yaitu di lokasi B atau di bawah di dusun yang bawah. Oke, kalau titik yang 20 orang ini, Pak, artinya memang letak rumahnya bersebelahan begitu, Pak, ya, di 1 titik yang sama? Betul, jadi ada beberapa yang bersebelahan, terus kemudian ada juga yang terpisah. Jadi total itu dari 46 kan total sebenarnya rumah yang terdampak kan ada 16. Iya. Terus kemudian total penghuni jiwanya itu ada 46. 23 sudah dinyatakan selamat, tapi ada 5 yang di rumah sakit. Terus tadi pagi ketemu 1 jam 10, ini masih 20 yang hilang. Jadi rumahnya ada yang terpisah-pisah, ada yang sebelahan tapi juga ada yang terpisah. Oke. Kalau untuk jenazah yang memang ditemukan, Pak, dievakuasi ke rumah sakit mana, Pak? Di rumah sakit RSUD Majenang. Tapi kita siapkan ada 2 rumah sakit swasta di terdekat dengan RSUD Majenang. Apabila memang nanti mungkin tim DVI dan sebagainya memerlukan tempat yang lain, kita siapkan mitigasinya ada 2 rumah sakit swasta yang dekat dengan RSUD Majenang. Oke, Pak, tadi Anda katakan tanah di sana masih labil, Pak. Artinya kan longsor kemungkinan bisa terjadi kapan saja. Apa ya mitigasi yang dilakukan oleh petugas di lokasi, Pak? Ya, mitigasi yang dilakukan tadi setiap kan dibagi 5 zona area, terus kemudian setiap zona area dikomandoi oleh dari kantor SAR. Jadi nanti itu sebagai pemimpin yang leadernya untuk terus kemudian memetakan bahwa cara kerjanya, sehingga
walaupun kondisinya labil tetap ada upaya-upaya baik secara manual atau menggunakan alat berat yang ada. Itu kita upayanya bahwa sekarang itu pencarian tetapi juga tetap mengutamakan keselamatan. Karena juga di area situ itu ada sungai kecil yang potensi karena tertutup longsor, jadi airnya itu menggenang. Ini juga membahayakan apabila mungkin lama-kelamaan airnya itu banyak, terus kemudian membawa longsoran lagi. Juga kita mitigasi seperti itu. Baik, Pak, untuk warga yang mengungsi kemana Pak? Apakah memang posko pengungsian juga sudah disiapkan? Ya, untuk yang mengungsi disiapkan kita alternatif yang pertama di Balai Desa Cibenyingnya, terus yang kemudian warga yang rawan juga di daerah itu masih mereka mengungsi di saudara atau tetangganya. Tapi kita sudah siapkan di Balai Desa Cibenying, termasuk dapur umum sudah kita buat sampai hari ini kurang lebih ada 500 yang untuk para relawan gabungan semuanya, kurang lebih 500 dapur umum sudah bergerak. Termasuk bantuan dari provinsi sudah masuk juga, dari PMI, Basnas semuanya sudah masuk untuk ikut membantu suplai dapur umum untuk para relawan atau termasuk juga warga yang terdampak. Baik, kita pantau terus perkembangannya seperti apa Pak Samsul. Terima kasih banyak Pak Samsul atas waktunya bersama kami. Selamat sore Pak, sehat selalu. Untuk Cilacap. Kita doakan Pak, selamat sore. Terima kasih, selamat sore.